Hari ini saya akan bicara tentang pernikahan bagi yang belum menikah bisa jadi pelajaran. Saya beri judul pernikahan yang sejalan. Tahukah Anda pernikahan yang tidak sejalan itu melelahkan? Banyak pasangan yang pernikahannya tidak sejalan, tidak setujuan. Suami maunya begini, istri maunya begitu. Hidup serumah tapi tidak sebahasa. Masing-masing hidup di dunia sendiri-sendiri. Tidak ada saling mengerti, tidak bisa mengimbangi pasangan, saling menuntut, saling menyalahkan. Saya yakin pernikahan yang demikian pasti sangat melelahkan. Sedangkan firman Tuhan berkata, perceraian itu tidak diizinkan. Berarti pernikahan seumur hidup, one way ticket. Kalau kita tidak bisa menikmati pernikahan kita, saya jamin itu seperti neraka di bumi. Waktu orang pacaran, saking jatuh cintanya, biasanya kita akan nunut bahasa Jawanya, nurut apa maunya pasangan. Tapi herannya, kalau sudah nikah, cinta punya sayap terbang entah kemana, kata nunut mulai hilang bagi sebagian orang. Firman Tuhan berkata dalam Matius 19 ayat 5 dan 6 berkata begini, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalimat ini jadi rema bagi saya. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Artinya apa? Bedanya sebelum kita nikah dan sesudah menikah adalah kita dulu jalan masing-masing, tapi kalau sudah menikah harus jalan sama-sama. Kalau belum nikah, apalagi masih jomblo, kita hidup mau-maunya kita, terserah saya. Tapi kalau kita sudah menikah, nggak bisa begitu. Kita harus sama-sama. Bukan lagi dua, melainkan satu. Harus ada kebersamaan dalam pernikahan. Pernikahan bukan hanya sekedar bisa makan sama-sama, tidur sama-sama. Itu pasti yang ada di pikiran anak muda. Asik ya, kalau udah nikah bisa makan sama-sama, bisa tidur sama-sama. Yang dipikirin yang enak-enaknya aja. Padahal, tahukah Anda, di dalam pernikahan membangun kebersamaan antara dua orang dari latar belakang yang berbeda, dibesarkan di keluarga yang berbeda, punya sejarah yang berbeda, dan karakter yang berbeda, tidaklah mudah. Menikah itu sudah tidak bisa lagi sendiri-sendiri, karena semua harus bersama-sama. Ini bedanya berdua dan sendiri. Kita harus sama-sama berpikir bagaimana berusaha supaya yang pertama bisa mencukupi kebutuhan keluarga tiap bulan. Kalau dulu cuma mikirin perut sendiri, tapi kalau sudah berdua, sudah menikah, harus mikirin bagaimana mencukupi kebutuhan keluarga. Apalagi kalau sudah punya keturunan, bagaimana dengan mertua, bagaimana dengan orang tua, itu juga harus jadi perhitungan. Harus sama-sama berpikir bagaimana supaya bisa membayar cicilan rumah, tagihan bulanan, asuransi, hutang dan sebagainya. Bagaimana mencukupi kebutuhan anak-anak untuk sekolah, untuk makan, susu, bahkan untuk punya waktu untuk liburan keluarga. Harus mikirin tabungan buat masa depan anak. Saya mau kasih tahu, punya anak itu nggak murah. Saya yakin yang mengerti pasti bilang amin di rumah. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.